Sahabat cerita balas diam. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya dihina dan direndahkan oleh keluarga sendiri hanya karena penampilan yang sederhana? Bayangkan saat seteguk anggur dingin menyiram wajah Anda di depan banyak orang, sementara mereka tidak tahu bahwa Anda adalah pemegang kekuatan yang sebenarnya. Cerita hari ini akan membawa kita pada perjalanan seorang wanita luar biasa yang membuktikan bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan barang mewah, dan balas dendam terbaik adalah keberhasilan yang elegan. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyimak cerita ini. Bagi Anda ini hanya beberapa detik, tapi bagi kami ini sangat berarti. Mari kita mulai ceritanya dan siapkan hati Anda, karena kisah ini penuh dengan air mata, namun juga kekuatan yang menginspirasi. Pagi itu, Laras berdiri di depan meja makan sambil menyusun sarapan seperti biasa. Wajahnya tampak lelah, namun ia tetap berusaha tersenyum ketika suaminya, Dimas, turun dari kamar dengan setelan kerja yang rapi dan wangi parfum mahal. "Sayang, ini sarapannya," ucap Laras lembut sambil menyodorkan piring berisi telur orak-arik dan roti panggang. Tapi Dimas hanya melirik sekilas. "Tidak usah, aku sudah telat," jawabnya ketus sambil mengambil kunci mobil, ia langsung melangkah ke pintu. Laras menahan napas, hatinya seperti diremas. Sudah beberapa bulan ini, sikap Dimas berubah drastis. Dulu, setiap pagi mereka sarapan bersama, tertawa kecil di meja makan, dan membicarakan rencana masa depan. Tapi sekarang, semuanya terasa dingin, kaku, dan asing. Saat Dimas membuka pintu, seorang kurir datang membawa undangan dalam amplop tebal berwarna keemasan. "Permisi, ini untuk Ibu Laras," ucap si kurir. Dimas langsung mengambilnya dengan cepat. "Sudah, biar saya saja," katanya, lalu menandatangani dan menutup pintu dengan tergesa. Laras mengerutkan kening. "Itu undangan apa, Mas?" Dimas terlihat ragu sejenak, lalu menyerah. Ia melemparkan amplop itu ke meja. "Peresmian kantor baru. Direksi yang urus semua, aku cuma ikut tampil saja. Kamu tidak usah datang, nanti kelihatan tidak nyambung dengan yang lain." Kalimat itu menampar batin Laras. Tidak nyambung. Apa karena ia tidak memakai barang bermerek atau sepatu hak tinggi? Laras hanya mengangguk pelan. "Oh, baik," gumamnya, menahan luka yang mulai menumpuk di dada. Saat Dimas pergi, Laras duduk dan membuka undangan itu. Ada logo besar perusahaan tempat Dimas bekerja. Perusahaan yang dulunya hampir bangkrut, namun kembali berdiri karena investor misterius. Dan siapa investor itu? Tidak lain adalah Laras sendiri. Tidak ada yang tahu identitasnya karena ia sengaja menyembunyikannya untuk melihat sejauh mana cinta Dimas padanya. Tapi seiring waktu, kejujuran itu berubah menjadi pengkhianatan. Pada hari peresmian kantor, Laras memutuskan untuk datang meski Dimas tidak menginginkannya. Ia mengenakan setelan sederhana berwarna krem, riasan tipis, dan tas kulit coklat tua warisan almarhum ibunya. Saat tiba di lokasi acara, sebuah gedung kaca modern yang berdiri megah di pusat kota, semua mata memandangnya dengan tatapan aneh. Beberapa wanita berbisik sambil tersenyum sinis, namun Laras mencoba tetap tenang. Lampu kristal menggantung megah dan karpet merah terhampar indah. Namun pandangan Laras langsung tertuju pada satu sosok wanita muda dengan gaun berkelap-kelip berwarna keemasan yang berdiri di samping Dimas. Wanita itu tersenyum manja sambil menggandeng lengan suaminya. Laras terdiam. Wanita itu yang selama ini hanya ia lihat sekilas di galeri tersembunyi ponsel Dimas, kini berdiri nyata di hadapannya. Belum sempat Laras mendekat, terdengar suara lantang dari sisi kanan ruangan. "Kamu sedang apa di sini?" Suara itu datang dari Ibu Dimas, mertuanya. Laras hanya tersenyum sopan. "Saya hanya ingin datang." Tiba-tiba, seteguk minuman anggur tumpah tepat di wajah Laras. Siraman itu dingin dan menyakitkan, menusuk sampai ke harga diri terdalam. "Pergi kamu dari sini. Kamu memalukan. Lebih baik anakku dengan Rika ini. Lihat dia, pantas.
tidak seperti kamu yang kampungan. Suara mertuanya seperti petir di siang bolong. Semua mata tertuju pada mereka. Tapi tidak ada yang membela Laras. Dimas hanya berdiri diam, tidak melakukan apa-apa. Laras berdiri dengan kondisi basah kuyup. Namun bukan air anggur itu yang menyakitkan, melainkan pengkhianatan di depan umum oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga. Dengan langkah perlahan tapi tegap, Laras meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Ia menatap langit kota yang kelabu dan berjanji dalam hati, "Kalian boleh menghinaku hari ini, tapi kalian lupa siapa yang membiayai gedung mewah ini." Esoknya, Laras memutuskan untuk tetap datang ke kantor pusat perusahaan, tempat ia menjadi investor. Kali ini bukan sebagai istri yang disakiti, tapi sebagai wanita berkelas yang punya peran besar di balik layar. Ia mengenakan setelan krem lembut yang rapi. Saat di lobi, ia melihat mobil mewah berhenti dan Rika turun dengan gaya angkuh seolah pemilik tempat itu. Staf perusahaan menyambut Rika dengan sangat sopan. Tak lama kemudian, Dimas keluar bersama beberapa direksi dan langsung menghampiri Rika. "Sayang, kamu sudah datang. Kamu makin cantik saja," ucap Dimas sambil mencium tangan Rika di depan umum tanpa rasa malu. Rika melirik ke arah Laras dan membisikkan sesuatu pada Dimas. Dimas menoleh dan terkejut, namun ia malah mengangkat alis seolah bertanya sedang apa Laras di sana. Bu Laras ya? Saya kira ibu sudah sadar diri dan tidak bakal datang ke sini lagi," sindir Rika dengan lantang. Laras menjawab dengan tenang, "Saya di sini karena punya urusan penting dengan bagian keuangan." Rika terkekeh, "Urusan uang biar kami yang urus. Ibu istirahat saja di rumah dan belajar tampil lebih layak." Dimas tertawa kecil di belakang Rika, dan itu adalah akhir dari sisa pertahanan hati Laras. Laras naik ke lantai direksi, di mana sekretaris utama langsung menyambutnya dengan sangat hormat. "Selamat pagi, Ibu Laras." Direksi sudah menunggu di ruang rapat seperti permintaan ibu kemarin. Di ruangan itu, duduklah para pemimpin perusahaan yang tahu siapa Laras sebenarnya. Meskipun ia tidak mencampuri manajemen sehari-hari, saham terbesarnya menjadikannya pemilik suara utama. "Saya ingin semua dokumen peresmian kantor baru ditinjau ulang," ucap Laras tegas. "Saya ingin seluruh struktur keuangan transparan, termasuk gaji dan tunjangan suami saya. Saya ingin memastikan uang perusahaan tidak digunakan untuk membiayai gaya hidup wanita yang bukan bagian dari struktur resmi." Wajah-wajah di ruangan itu mulai tegang. "Mulai minggu depan, saya akan aktif memantau segala aktivitas kantor secara langsung." Kisah serupa juga terjadi pada Dira. Suaminya, Andrei, berselingkuh dengan Anastasia, yang selalu tampil mewah dengan tas Hermes dan perhiasan mencolok. Dira adalah pemegang saham mayoritas di perusahaan Andrei. Namun Andrei menganggapnya hanya istri kampungan. Saat hari peresmian kantor cabang baru, Andrei berbohong dan mengatakan akan dinas keluar kota agar Dira tidak ikut. Dira datang ke acara tersebut dengan penampilan yang sangat berkelas. Ia masuk melalui lift khusus VIP yang hanya bisa diakses oleh dewan direksi dan pemegang saham besar. Di atas panggung, Andrei sedang menggandeng Anastasia, sementara ibu mertuanya, Ibu Rika, tampak puas. Saat Dira muncul, Ibu Rika langsung membentaknya. "Apa kamu tidak punya malu datang ke acara penting seperti ini?" Tiba-tiba, Ibu Rika menyiramkan air dingin ke tubuh Dira dari gelas anggur besar. Dira berdiri diam, tidak menjerit. Ia hanya menatap mertuanya dengan pandangan menusuk. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kartu dari tasnya dan menyerahkannya kepada pembawa acara. "Tolong bacakan surat ini," ucapnya pelan. Pembawa acara membuka amplop emas itu dan membaca dengan suara keras. Dengan ini diumumkan bahwa Nyonya Dira Indrasari telah resmi menjadi pemegang saham terbesar PT Arunak Global sejak 2 tahun terakhir, dengan kepemilikan 52% saham dan suara penuh dalam pengambilan keputusan. Dan mulai hari ini, beliau resmi menjadi ketua dewan direksi. Suasana menjadi sangat hening.
Dira melangkah ke panggung menggantikan Andre. Jadi, kalau ada yang merasa lebih pantas berdiri di sini hanya karena tas mahal atau hubungan haram, silakan maju. Tapi ingat, uang bisa dibeli, reputasi tidak. Ia menatap Andre dengan tajam, dan kamu, koper-kopermu sudah aku siapkan di rumah. Mulai malam ini, kamu bukan siapa-siapa lagi. Setelah kejadian itu, Dira tidak tinggal diam. Ia memanggil asistennya Nino untuk menyiapkan laporan lengkap tentang semua transaksi keuangan yang ditandatangani oleh suaminya selama 6 bulan terakhir. Dira ingin menarik kembali semua kuasa yang pernah ia berikan. Ia melakukan audit internal menyeluruh dan menemukan banyak penyalahgunaan dana perusahaan yang dilakukan suaminya untuk menyenangkan selingkuhannya, seperti membeli tas bermerek dan membiayai hotel mewah di Bali. Ketika suaminya mencoba bersikap acuh di rumah, Dira menyodorkan map berisi surat pengunduran diri dan pemutusan semua fasilitas perusahaan, termasuk kartu kredit dan mobil. Kamu mantan direktur cabang sekarang, dan kamu akan diinvestigasi karena menggunakan dana perusahaan untuk urusan pribadi, tegas Dira. Selingkuhannya pun dicoret dari daftar konsultan perusahaan, dan semua barang yang dibeli dengan uang kantor disita. Di tempat lain, seorang wanita bernama Amanda juga mengalami nasib yang sama. Ia dihina oleh suaminya, Arman, dan selingkuhannya, Vina. Namun Amanda memegang 52% saham di PT Arta Jaya Abadi. Saat rapat direksi, Amanda muncul dan membatalkan semua rencana yang diajukan oleh Arman dan Vina. Saya tidak akan membiarkan perusahaan ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak profesional, ucap Amanda dengan kepala tegak. Mertuanya yang mencoba membela Arman pun dibuat terdiam ketika Amanda menegaskan bahwa ia bukan lagi menantu yang bisa ditindas, melainkan pemilik utama perusahaan. Begitu juga dengan kisah Naira dan Nadia. Mereka semua adalah wanita-wanita yang dianggap lemah, namun sebenarnya memegang kendali penuh atas nasib orang-orang yang meremehkan mereka. Mereka mencopot jabatan suami mereka, menarik semua fasilitas seperti rumah dinas dan mobil, serta mengajukan gugatan cerai sebagai bentuk pemulihan harga diri. Pada akhirnya, Naila Putri membuktikan hal yang sama. Setelah dipermalukan secara publik dengan siraman air oleh mertuanya, ia muncul di rapat besar Hotel Bintang 5 sebagai pemegang saham terbesar yang membiayai seluruh pembangunan kantor cabang. Ia memecat suaminya, Randy, dari posisi direktur dan menarik kembali apartemen serta mobil mewah yang digunakan Randy bersama selingkuhannya, Clara. 4 tahun kemudian, kehidupan telah berubah. Laras kini sukses membangun bisnis makanan beku rumahan yang berkembang menjadi distributor nasional. Putranya, Raka, tumbuh menjadi anak yang bahagia. Sementara itu, mantan suaminya dipecat karena kasus korupsi kecil-kecilan dan hidup dalam kesulitan setelah ditinggal lari oleh istri barunya yang membawa kabur uang simpanan mereka. Laras menerima penghargaan sebagai pengusaha perempuan inspiratif nasional. Dalam wawancaranya, ia berpesan, "Dulu aku sempat hampir kehilangan segalanya. Harga diri, keluarga, bahkan anakku. Tapi saat kau jatuh, itu bukan akhir. Itu hanya tanda bahwa kamu akan segera naik jauh lebih tinggi. Jangan takut memulai lagi walau dari nol." Sahabat cerita balas diam, terima kasih sudah menyaksikan kisah inspiratif ini hingga akhir. Kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada suara yang paling keras, melainkan pada kebenaran yang berdiri teguh. Jangan pernah meremehkan ketulusan seseorang, karena saat dia bangkit, keadilan akan menemukan jalannya. Jangan lupa untuk berikan like jika Anda menyukai cerita ini, bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan ceritakan dari kota mana Anda menonton. Pastikan juga untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah hebat lainnya hanya di cerita balas diam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap kuat, tetap elegan. Cerita balas diam, tempat di mana luka menjadi kekuatan.